Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Anjeka Channel. Di sini saya akan memberikan edukasi pembelajaran tentang soal persiapan ujian akhir semester mata pelajaran Teknik Layanan Jaringan atau TLJ untuk jurusan TKJ. Oke. Pertama-tama kita buka soalnya ya. Nah, di sini soalnya ada 30 soal. Di sini saya membuat 36 soal, nanti akan teracak oleh aplikasi di pengujian soalnya. Kita langsung bahas tentang yang pertama, soal pertama ya, untuk mempercepat waktu. Kita langsung bahas untuk yang pertama. Oke. Pertanyaannya adalah layar yang menghasilkan frame adalah fungsi dari layar. Nah, yang pertama A fisik, D B data link, C transport, D network, dan E session. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Untuk layar OSI ini yang menghasilkan frame adalah jawabannya adalah B, yaitu data link. Nah, sini. Oke, berikutnya nomor 2, berikut ini adalah teknologi yang digunakan pada WAN yang tidak termasuk dalam teknologi WAN adalah, nah, di sini apa aja kira-kira? Yang pertama atau A, ISDN, PPP, T1, SONET, dan CPE. Ini adalah protokol jaringan ya. Nah, teknologi yang digunakan pada WAN dan yang tidak termasuk dalam teknologi WAN. Kira-kira apa jawabannya? Jawabannya adalah E, CPE. Oke, kita langsung bahas tentang nomor 3. Oke. Berikut ini adalah jenis protokol yang digunakan untuk menyediakan mekanisme pengiriman data melalui WAN diantaranya kecuali, nah kira-kira apa ya? A. HDLC, B. PPP, C. X25, D. Frame Relay, dan E. Leased LAN. Nah, kira-kira apa untuk jawaban protokol yang digunakan untuk menyediakan mekanisme pengiriman data melalui WAN diantaranya kecuali. Nah, di dalam pertanyaan ini kita bahas yang pertama HDLC, PPP, S25, Frame Relay, dan Leased LAN. Jawabannya adalah E, Leased LAN. Oke, kita langsung menuju ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 adalah perangkat ini bekerja pada lapisan data link yang memiliki sejumlah port yang sering disebut dengan multiport bridge dan memiliki satu jalur sendiri untuk setiap port. Peralatan berikut yang cocok dengan deskripsi di atas adalah, nah, ini peralatan yang cocok untuk deskripsi pada lapisan data link. A. Hub, B. Bridge, C. Switch, D. Router, dan E. Repeater. Kira-kira jawabannya apa dari kelima ini? Nah, jawabannya adalah switch, C. Oke, kita langsung menuju soal nomor 5. Peralatan ini memiliki kecerdasan dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Ia bekerja pada lapisan network. Peralatan ini adalah, oke, kita bahas. A. Hub, B. Switch, C. Bridge, D. Router, dan E. Repeater. Di peralatan yang memiliki kecerdasan dan mampu meneruskan data ke alamat tujuan pada lapisan network.
Jawabannya adalah dari kalimat ini adalah D, router. Baik, kita menuju ke soal nomor 6. Nah, ini adalah karakteristik di atas adalah ciri dari kabel berikut. Yang pertama adalah kabel yang dipelintir satu sama lain untuk mengurangi interferensi listrik. Nomor 2, terdiri dari 4 pasangan kabel. Nomor 3, koneksi menggunakan RJ11 atau RJ45. Nomor 4, kecepatannya bisa mencapai 100 megabit per second. Jadi karakteristik di atas adalah ciri dari kabel berikut. Yang pertama, A, kabel fiber optik, B, kabel STP, kabel UTP, D, kabel TIC internet, dan E, kabel koaksial. Ini jawabannya masih mudah untuk anak TKJ ya, karena ini dasar kelas 10. Adalah jawabannya adalah C, kabel UTP. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan susunan kabel UTP dengan strike adalah, nah di sini opsinya kurang ya, tapi mungkin bisa saya bacakan dengan lengkap ya. Yang A, putih oranye, putih hijau, biru, putih biru. Oke. Yang B, putih oranye, putih, terus hijau, biru, terus putih. C, putih oranye, putih hijau, biru, hijau, coklat. D, putih oranye, putih hijau, biru, hijau. E, putih oranye, putih hijau, biru, putih. Jadi jawabannya adalah E, putih oranye, putih hijau, biru, putih, karena tipenya strike. Oke, soal nomor 8. Mendiagnosis permasalahan yang tersambung pada jaringan berbasis luas merupakan tugas, nah ini, A, programmer, B, network tester, C, network administrator, D, user, dan E, root. Jawabannya adalah untuk mendiagnosis C, network administrator, karena terkait dengan jaringan, jadi network admin ya. Nomor 9, faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau masalah jaringan WAN adalah sebagai berikut, kecuali, nah ini kecuali ya, komputer user belum terinstall antivirus, B, perangkat WAN yang rusak, D, tidak berfungsinya perangkat WAN, E, tidak jalannya proses proxy server, dan E, tegangan listrik yang tidak stabil. Jawabannya adalah kira-kira apa? Nah, kecuali ya, ini faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan atau masalah jaringan WAN adalah sebagai berikut, kecuali C, tidak berfungsinya perangkat WAN. Oke, soal nomor 10. Nah, ini adalah subnetting. Diketahui IP komputer 127.1.17.6, net ID dan host ID komputer tersebut adalah, nah, ini adalah soal subnetting ya. Ini tidak menghitung, hanya menghafalkan letak pada net ID dan host ID-nya. Ini adalah kelas B ya. A, net ID 127, host ID-nya 1.17.6. B, net ID 127.1, host ID-nya 17.6. C, net ID-nya 127.1, host ID-nya 1.17.6. D, net ID-nya 127.1.17, host ID-nya 6. Dan E, net ID-nya 17.6, host ID-nya 127.1. Jadi jawabannya dari soal nomor 10 adalah net ID dan host ID adalah jawabannya B, net ID 127.1 dan host ID-nya 17.6, karena menyambung net ID dan host ID-nya.
Oke, kita lanjut soal nomor 11. Berapakah subnetmask dari 192.168.50.2/25? Ini adalah menghitung subnetmask ya. Ini kalau /24 itu pasti 255.25.25.0. Jadi bukan jadi jawaban di sini ada ya. Kita lihat langsung. Oke, subnetmask dari /25 adalah A 255.25.25.128, B 255.25.25.0, C 255.25.25.192, D 255.25.255.224, E 255.255.128.0. Jawabannya adalah A /25 dari subnetmasknya adalah 255.255.128. Kita lanjut nomor 12. Oke, ini ada deskripsi ya. 1. Tingkat mobilitas tinggi. 2. Proses instalasi mudah dan cepat. 3. Lebih fleksibel. 4. Meningkatkan produktivitas. Nah, deskripsi di atas adalah kelebihan dari jaringan. A. Jaringan WAN, B. Jaringan nirkabel, C. Jaringan kabel, D. Jaringan LAN, dan E. Jaringan wire. Jadi jawaban dari soal nomor 12 adalah jaringan nirkabel, B, karena untuk meningkatkan mobilitas dan meningkatkan produktivitas. Oke, soal nomor 13. Singkatan dari WiFi adalah, nah ini yang kita sering mendengarkan ya. Singkatan dari WiFi adalah A. Wireless Fix, B. Wireless WAN, C. Wireless Fidelization, D. Wireless Full, E. Wireless Fidelity. Jawabannya dari singkatan dari WiFi adalah singkatannya adalah Wireless Fidelity, E. Oke, kita lanjut nomor 14. Ini juga kepanjangan dari SSID yaitu, nah ini A. Service Set Identifier, B. Server Set Identity, C. Special Security Identity, D. Special Security ID, E. Server Secure Identifier. Nah, jawaban dari kepanjangan untuk SSID adalah A. Service Set Identifier. Jawabannya dari singkatan dari SSID. Nomor 15. Komponen WiFi yang terpasang pada laptop disebut, nah ini komponen WiFi ya. Nah, oke. A. PCMCIA, B. Wireless LAN Interface. Terus di sini C. Access Point, D. LAN Card, dan E. Bluetooth. Jawabannya adalah untuk perangkat yang dipasang di laptop adalah PCMCIA. A jawabannya. Kemudian kita masuk ke soal 16. Berikut adalah fungsi dari sebuah perangkat WAN. 1. Menghubungkan beberapa jaringan untuk menyampaikan data dari suatu jaringan ke jaringan yang lain. 2. Mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan yang lain yang berfungsi seperti bridge. Nah, dari deskripsi dari soal 16 adalah opsinya A. Bridge, B. Hub, C. Router, D. Switch, dan E. Protokol. Jadi fungsi dari perangkat WAN untuk menghubungkan beberapa jaringan. 2. Mentransmisikan informasi. Jadi jawabannya nomor 16 adalah C. Router, karena untuk menghubungkan beberapa jaringan. Oke, nomor 17 adalah gambar. Ini untuk merupakan data WiFi. Kita cari gambarnya dulu ya. Oke, sebentar. Gambarnya saya simpen di download.
Nah, oke, kita menuju soal nomor 17. Gambar di samping atau di atas adalah, nah ini gambarnya adalah antena apa ya kira-kira ya. Oke, ini gambarnya. Nah, kita langsung melihat opsinya ya. Oke, gambar di atas merupakan antena WiFi. Nah, ini gambarnya. Ini bisa dilihat ya dan diingat. Oke, opsinya A. Antena WiFi, B. Antena jagi, C. Antena grid, D. Antena opni, dan E. Antena parabolik. Jawabannya adalah C. Antena grid. Oke. Baik, kita langsung menuju soal nomor 18. Di bawah ini yang bukan routing protokol adalah A. RIP, B. IGRP, C. IGRP, D. OSPF, dan E. IPX. Jawabannya adalah E. IPX, karena IPX adalah jenis salah satu protokol yang bukan untuk routing. Oke, kita bahas nomor 19. Fitur-fitur yang tidak 19 ya. Fitur-fitur yang tidak dimiliki oleh routing state adalah A. Link state advertisement, B. overhead, C. topologi database, D. SPF algoritma, E. routing tabel. Jawabannya adalah overhead, B. Oke, kita bahas nomor 20. Untuk menghubungkan sebuah network yang berbeda atau IP kelas yang berbeda adalah fungsi dari, nah ini perangkat ya, A. switch, B. hub, C. repeater, D. router, dan E. VLAN. Nah, jawabannya adalah untuk menghubungkan sebuah router. Jadi jawabannya adalah D. router, sebuah network ya. Oke, kita bahas langsung nomor 21. Jumlah port yang ada pada switch 260-24TT adalah, nah ini deskripsinya, A. 24 port fast ethernet dan port gigabit ether, B. 22 port fast ethernet dan port gigabit ether, C. 25 port fast ethernet dan 1 port gigabit ETH, D. 23 port fast ethernet dan 3 port gigabit ether, E. 20 port fast ethernet dan 4 port gigabit ether. Jadi jawabannya soal 21 adalah A. 24 port fast ethernet dan port gigabit ether. Oke, nomor 22. Perintah CMD untuk mengetes koneksi jaringan adalah, nah ini mudah ya karena kita sering dipraktekkan untuk kelas TKJ. Perintah command prompt untuk mengetes koneksi jaringan adalah A. ipconfig, B. FTP, C. trunk, D. ivconfig, dan E. ping. Kalau CMD itu berarti Windows, kalau ivconfig itu miliknya Linux. Jadi jawaban nomor 22 adalah E. ping, karena mengecek atau mengetes koneksi dari jaringan. Nah, ini nomor 23. Kepanjangan dari ISP adalah, ya ini yang sering kita bahas ya dari materi TLJ. ISP adalah kepanjangan dari A. Internet Service Protocol, B. Interface Service Protocol, C. Interface Service Provider, D. Internet Service Provider, dan E. Internet Download Manager. Jadi jawabnya ISP adalah kira-kira apa? Internet Service Provider. Jawabannya adalah D.
Oke, kita langsung mengarah soal nomor 24. Kepanjangan dari VLAN adalah, nah ini VLAN. Virtual Local Area Network, B Phase Local Area Network, C Virtual Local Arena Network, D Virtual Local Area Nasional, E Virtual LOACA ya, Area Network. Jadi jawabannya adalah A, Virtual Local Area Network. Oke, kita langsung mengarah soal nomor 25. IP address 126.46.5.6 termasuk dalam IP. Nah ini kelas IP ya, bagian kelas IP, termasuk dalam address kelas untuk yang IP 126.46.5.6. A kelas A, B kelas B, C kelas C, D kelas D, dan E kelas E. Jawabannya adalah kelas A karena 126, karena untuk IP kelas A 0 sampai dengan 127, B 128 sampai dengan 191, dan C 192 sampai dengan 224. Nomor 26, jenis switch terbagi atas. Nah, ini jenis switch terbagi atas A2, B3, C4, D5, dan E semua jawaban benar. Jadi jawabannya adalah jenis switch terbagi atas B3 ya, jenis switch ada 3. Oke, jawabannya adalah B untuk soal nomor 26. Soal nomor 27, ada 7 layer dalam OSI layer. Layer yang ketiga adalah, ini adalah layer OSI ya. A physical, B application, C network, D transport, dan E data link. Nah, jadi OSI layer yang ketiga adalah kira-kira apa? Adalah apa jawabannya? Ya, jawabannya adalah layer network. Oke, 28. Untuk menghubungkan switch dengan switch diperlukan kabel A konsol, B USB, C strike, D fiber optik, dan E cross. Kira-kira apa jawabannya untuk menghubungkan switch dengan switch? Nah, jawabannya adalah cross, E ya. Oke, soal nomor 29. Switch dibagi menjadi 2, yaitu A kabel dan wireless, B 24 port dan 12 port, C mahal dan murah, D manageable dan unmanageable, E manageable dan wireless. Jawabannya apa kira-kira untuk switch yang dibagi menjadi 2, yaitu jawabannya adalah D ya, manageable dan unmanageable. Oke, nomor 30. Jenis kabel yang digunakan untuk menghubungkan switch 0 ke switch 1 adalah A crossover, B strike through, C koaksial, D konsol, dan E fiber. Jadi jenis kabel yang menghubungkan switch 0 ke switch 1 adalah A crossover. Nah, 31. Perintah di dalam CLI switch untuk masuk ke dalam konfigurasi adalah, nah ini perintah CLI untuk switch ya. Ini adalah packet tracer. A switch lebih dari enable, switch lebih dari show, switch hashtag configure terminal, switch hashtag configure console, switch kurung
atau lebih dari login? Jawabannya soal nomor 31 adalah jawabannya adalah switch #configure terminal. Jawabannya adalah C. Oke, kurang 5 soal lagi ya. 32. Jenis keamanan pada switch yang memungkinkan untuk password terenkripsi adalah A. Password user, B. Password login, C. Password telnet, D. Password konsol, dan E. Password secret. Jadi jenis keamanan pada switch yang memungkinkan untuk password terenkripsi adalah jenis password ya. Nah, jawabannya adalah password secret atau E. Ini sering muncul di router mikrotik ataupun router yang lain ya. Nomor 33 ya. Oke. Jenis keamanan pada switch yang memungkinkan admin untuk mereport dari jauh adalah password konsol, A, B. Password secret, C. Password telnet, D. Password login, dan E. Password user. Jadi jenis keamanan yang memungkinkan admin untuk meremote. Jawabannya adalah C. Password telnet. Oke, nomor 34. Salah satu dari keunggulan terang adalah A. Dapat memperluas jaringan, B. Dapat mengakses PC yang lain, C. Dapat meningkatkan keamanan, D. Dapat mempercepat bandwidth, dan E. Dapat membatasi akses. Jadi salah satu keunggulan terang adalah, jawabannya adalah A. Dapat memperluas jaringan. Oke, soal nomor 35. Untuk menampilkan VLAN pada switch gunakan perintah show VLAN brief, A. B. Switch port mode access, C. VLAN name, D. show IP, dan E. show VLAN name. Jadi jawabannya apa kira-kira nomor 35? Nah, jawabannya adalah A. show VLAN brief. Oke, nomor yang terakhir 36. Untuk menampilkan perangkat terang pada switch digunakan perintah A. show terang brief, B. show interface terang, C. show port mode terang, D. interface terang, dan E. show running terang. Nah, jadi untuk menampilkan perangkat terang pada switch digunakan perintah, nah, jawabannya adalah B. show interface terang. Oke, di sini sudah kita sampaikan 36 soal TLJ. Untuk pembelajaran persiapan ujian akhir semester materi TLJ untuk jurusan TKJ sebanyak 36. Jadi nanti soalnya bisa ngacak ya, mungkin nomor 1 pindah ke nomor 5 dan lain sebagainya. Yang penting bisa untuk didengarkan sambil belajar dan sambil dipahami. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, and jaga channel. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.